Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom semuanya. Kita mulai ibadah tengah minggu kita satu hati dalam doa. Allah Bapa, terima kasih kami menguduskan waktu ini untuk bertemu dengan Engkau dalam panggilan doa tengah minggu ini. Sungguh kami bersuka cita karena di tengah-tengah minggu ini kami diizinkan bertemu dengan Engkau. Kami boleh diajar oleh Engkau, kami boleh mengeluarkan seluruh isi hati kami untuk gerejamu, untuk nama Yesus, juga untuk keluarga kami. Terima kasih Bapa, biarlah di dalam ibadah yang kudus ini setiap kami anak-anak-Mu masuk di dalam kebenaran-Mu, bersandar pada darah Yesus, pada pimpinan Roh-Mu yang kudus saja. Bapa, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Engkau. Biarlah seluruh anak-anak-Mu sungguh-sungguh diberkati melalui ibadah ini, menjadi anak-anak yang sungguh mencintai ibadah dan mencintai doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuasanya kemuliaan
Mari kita bertobat, kita minta kuasa darah Yesus. Yesus, kurea pariari, kurea Yesus. Yesus, kurea pariari, kurea Yesus. Yesus, kurea pariari, kurea Yesus. Allah Bapa, aku mohon kuasa darah Yesus Bapa. Kuasa darah Yesus, kuduskan roh jiwaku Bapa dari segala kesalahan, kelemahan, pelanggaranku. Bapa, mohon kuasa darah Yesus, ampunilah segala kesalahanku. Kuduskan aku, layakkan kudus, masuk di dalam ibadah yang kudus ini, bertemu dengan Engkau Allah yang kudus Bapa. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menguduskan roh jiwaku. Maka penuhilah aku dengan roh-Mu yang kudus. Penuhilah aku dengan roh kudus. Penuhilah aku dengan roh kudus. Biarlah roh jiwaku dipimpin, dikuasai oleh roh kudus dengan penuh. Biarlah roh jiwaku selalu mendengar suara roh kudus sebagai perintah bagi hidupku. Terima kasih ya Bapa Yesus, karena kurea payo. Userio kurea payo. Userio
Allah Bapa, Engkau tahu betapa kami bersukacita saat ini dapat membawa persembahan yang Engkau perintahkan ke hadapan Engkau. Engkau juga tahu kami tidak menyisihkan, tapi sungguh kami memisahkan bagian yang terbaik untuk Engkau. Engkau yang mengenal hati kami, bagaimana kami memberikan kepada Engkau. Maka Bapa, terimalah seluruh persembahan iman kami ini. Dan biarlah seluruh anak-anak-Mu terus diberkati agar terus mempertahankan kehidupan iman yang berkemenangan sampai kehendak-Mu yang indah tergenapi di setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Ayat dasar diambil dari Markus 9 ayat 14 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama. Satu suara, 2, 3. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus,
Tercengganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari mereka, orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Amin. Kita sambut firman, kita minta inspirasi. Yesus, kurea pariari kure. Yesus, kurea pario kure yose. Yesus, berilah kami inspirasi. Tuhan Yesus, berilah seluruh telinga yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Inspirasi yang penuh, inspirasi yang penuh Bapa. Biarlah semua mendengar suara Roh yang kudus saja. Biarlah firman hidup kekal masuk ke dalam setiap kami Bapa, menjadi iman bagi kami, menjadi hidup, menjadi kuasa bagi kami ya Bapa. Tolonglah Bapa setiap anak-anak-Mu dalam ibadah ini, biarlah penuh dengan kasih karunia dari Engkau ya Bapa. Yesus, kure. Penuhlah setiap anak-anak-Mu ini, penuh dengan firman-Mu. Biarlah tidak ada satupun yang terlewatkan ya Bapa. Yesus, kure. Yesus, hari-hari kurea pariose. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita serukan 3 kali. Mari roh jiwaku berdoalah. Mari roh jiwaku berdoalah. Mari roh jiwaku berdoalah. Mari roh jiwaku berdoalah. Kita baca intisari khotbah dari judul 2-3. Doa yang meminta kuasa. Allah yang kita sembah tidak berhenti bekerja. Dia memberi kuasa dan berkat kepada umatnya. Itu adalah karunia yang datang dari Allah. Ada rupa-rupa perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh Kudus, yang membagikannya kepada tiap-tiap orang. Oleh sebab itu, kuasa Allah datang ke dunia oleh karena Yesus Kristus. Dan oleh karena Roh Kudus, kuasanya menjadi universal di dalam gereja perjanjian baru. Gereja perjanjian baru harus menjadi penuh dengan kuasa. Jika tidak ada kuasa,
akan jatuh menjadi sekelompok pengikut agama. Untuk itu ia mengajarkan bahwa selain doa tidak ada cara lain. Mengajar dan memberitakan pentingnya doa juga adalah Injil. Hal meminta tanda-tanda itu iman. Hal meminta kuasa itu kebenaran. Roh Kudus turut bekerja bersama kita untuk hal itu. Orang kudus harus ada kuasa. Berdoa setiap hari dan harus merindukan kuasa yang lebih besar. Keluarga orang kudus harus ada kuasa. Seluruh anggota keluarga berdoa dan harus berdoa agar meniadakan gangguan musuh. Gereja Kristus harus penuh dengan kuasa. Harus berdoa agar kesembuhan dan tanda-tanda selalu menyertai. Dan gereja harus bertumbuh dengan pertolongan Roh Kudus. Doa yang meminta kepenuhan Roh Kudus adalah pemicu kuasa bagi gereja perjanjian baru. Kita harus lebih banyak berdoa sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berhenti bekerja. Allah adalah yang bekerja. Seperti kita melihat dari Kejadian, Allah bekerja pada hari pertama, bekerja juga pada hari kedua. Demikian terus hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam Allah bekerja. Pada hari ketujuh Allah baru beristirahat, sesudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Maka hari Allah berhenti bekerja ialah hanya hari ketujuh, yaitu hari Sabat. Dari keenam hari, satu pun Allah tidak berhenti bekerja. Tetapi hari ketujuh menyamakannya, hari Allah berhenti bekerja. Maka kepada kita juga, Allah menyuruh supaya kita bekerja dengan rajin selama 6 hari. Dan pada hari ketujuh beristirahat bersama dengan Allah. Itulah kehidupan dan kerinduan kita, yaitu kita percaya Allah yang bekerja, menghormati Allah yang bekerja, mengikuti Allah yang bekerja dan berada bersama, dan hidup dengan Allah yang bekerja. Itulah iman dan kerinduan akan Allah. Jika kita semua adalah yang bekerja selama 6 hari, dan hari ketujuh kita berhenti bekerja dan beristirahat, karena kita menghormati Allah yang beristirahat pada hari Sabat, kita bisa berkenan kepada Allah. Karena tidak ada pekerjaan, kadang kita tidak bisa bekerja. Tetapi alasan utama kita tidak bekerja adalah karena malas. Kita tidak mendapat pekerjaan karena mencari pekerjaan dengan congkak hati. Apabila kita merendahkan diri, pasti ada pekerjaan bagi kita. Ada juga orang yang bekerja seperti tukang kebun yang bekerja selalu berjongkok. Sekarang begitu kurang tenaga pekerja di desa. Sekarang tidak ada orang yang mencangkul tanah dan bekerja sambil berjongkok. Mereka menjadi pengangguran karena congkak hati. Ada yang berpikir manusia semua sama, tetapi mengapa mereka saja bekerja di kantor sambil memakai dasi? Secara tubuh mereka nyaman, tetapi otak mereka sangat sibuk dan berat, sangat susah hati. Pekerjaan ada bermacam-macam sesuai pandangan mata. Mungkin di antara kita ada yang bekerja dengan kursi tinggi.
Namun demikian, jika hilang kedudukan itu pun kita bisa mendapat pekerjaan yang baru jika merendahkan pandangan mata kita. Bila kita merendahkan pandangan mata kita, pasti kita bisa dapat pekerjaan yang baru lagi. Bila kita lebih merendah daripada itu, pasti ada lagi pekerjaan baginya. Secara dasar, Allah sudah menyediakan semua tugas yang dapat dikerjakan oleh semua manusia. Maka siapapun bisa mendapat pekerjaan itu. Murid-murid Yesus adalah nelayan yang mengerjakan pekerjaan keras di laut. Mereka berjuang dengan laut dan terombang-ambing dengan badai, lalu mencari ikan yang jarang ada. Demikian mereka adalah pekerja kuat dan kasar. Di antara mereka ada yang bekerja sebagai upahan dan juga ada yang sebagai pemilik kapal. Namun mereka adalah yang berjuang dengan laut yang berbahaya. Mereka adalah yang bekerja di tempat di mana yang paling rendah dan dalam. Mereka itu dipanggil oleh Tuhan. Lalu Yesus berfirman kepada mereka bahwa sejak saat ini kamu bukan penjala ikan tetapi manusia. Tingkat bidang pekerjaan mereka itu berubah. Malah mereka bekerja di laut yang lain dan dunia yang lain. Tuhan memanggil mereka dan memerintahkan mereka harus berjuang. Menghadapi ombang-ambing yang lain, yaitu sebagai penjala manusia. Demikian derajat tugas kita itu berbeda. Maka gembala juga pergi ke pegunungan dan lapangan yang jauh dengan membawa domba. Mereka yang berjuang panas terik dan kedinginan untuk membesarkan domba, itu dipanggil dan disuruh bekerja sebagai yang menggembalakan manusia. Semua umat adalah domba, peliharalah domba. Demikian Allah mengajar. Maka mereka harus menanggung kesulitan sebagai gembala yang memimpin kawanan domba. Mereka ditingkatkan tugasnya dari gembala yang memimpin binatang domba ke gembala yang memimpin manusia domba. Meskipun upaya itu sama, tetapi nilainya beda. Dan berfirman juga, kita adalah sebagai penjaga kebun anggur, sambil mencium bau tanah dan bau pupuk. Harus merawat pohon anggur di bawah terik matahari. Penuh dengan upaya menghasilkan anggur. Demikian juga Allah berfirman, penggembalaan jemaat itu sebagai yang menjaga kebun anggur. Maka upayanya sama dengan yang bekerja di kebun anggur, tetapi nilainya berbeda. Nilai dan caranya berbeda karena kebun anggur rohani. Maka demikian pandangan matanya berbeda dari yang rendah, menengah, dan atas. Anak Allah juga datang ke dunia ini dan nilai pekerjaannya dari pekerjaan kayu. Akhirnya ia berkata-kata, ia akan menyediakan tempat tinggal kita di sorga. Kemudian Yesus berkata, kalian juga adalah pembangun gedung. Aku akan membangun bait Allah dalam 3 hari. Di kota Nazaret ia bekerja sebagai tukang kayu seumur hidupnya dan pergi untuk membangun tempat. Akhirnya ia berkata, ia akan membangun gedung yang besar. Maksudnya, ia akan membangun gedung yang besar dan mulia di sorga. Itulah apa yang diajar oleh Alkitab. Bila kita sudah belajar siapakah Allah yang Maha Kuasa,
menciptakan segala sesuatu yang akan binasa. Dia adalah yang kekal. Allah menciptakan terang dan menciptakan kuasa yang akan lenyap pada suatu saat. Menciptakan tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Dan menciptakan juga ikan-ikan yang besar dan yang sangat kecil. Di antara pekerjaan Allah ada yang tidak akan lenyap selama-lamanya. Dan menciptakan juga yang akan lenyap dalam sekejap waktu. Menciptakan yang hidup lama dan yang sementara, seperti jentik, dan yang berat badannya seperti gajah, dan yang ringan seperti bulu angsa. Demikian di dalam pekerjaan Allah ada begitu banyak macam-macam pekerjaan. Demikian Allah menciptakan segala sesuatu. Karena Allah mengenal semua mereka harus berada dan harus berada sampai suatu saat, maka menciptakannya. Maka demikian ketika Allah bekerja akan diadakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu dijadikan oleh Allah. Dan sesudah selesai pekerjaannya, Allah berhenti bekerja dan beristirahat. Demikian Allah sibuk. Maka diberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak hanya bekerja untuk pekerjaan rohani. Seperti Allah menciptakan dunia dan segala isinya sebagai persiapan untuk sorga. Dan apabila kamu ingin bekerja untuk sorga, untuk kamu yang ingin bekerja untuk sorga, Allah akan turut bekerja dengan kamu. Sehingga akan menciptakan sampai yang kecil dan ringan seperti bulu angsa. Pada hari Sabat di mana Allah tidak bekerja, Allah berhenti bekerja. Allah bekerja dengan rajin selama 6 hari. Jika kamu menghormati hari di mana Allah berhenti bekerja, dan bekerja dengan rajin dari hari pertama sampai hari ke-6, aku pun turut bekerja sama dengan kamu. Maka Alkitab mengajar kita supaya jangan membiarkan Allah berhenti bekerja, melainkan membiarkan Allah bekerja. Yesaya 62 ayat 6-7 mengatakan, janganlah biarkan Allah tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, sampai ia dipermuliakan. Jangan membiarkan Allah tinggal diam, demikian firman-Nya. Allah tidak turut bekerja dengan orang percaya yang malas. Allah tidak turut bekerja dengan orang yang tidak percaya, yang tak membiarkan Allah bekerja. Maka dengan iman kita harus membiarkan Allah bekerja. Dengan ketaatan kita harus membiarkan Allah bekerja. Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan bekerja siang maupun malam. Dia bekerja untuk orang yang diselamatkan dan orang sakit. Ia pergi ke desa ini dan di sana tanpa berhenti demikian bekerja. Roh Kudus datang di dalam kita bukan untuk tenang dan berdiam saja. Roh Kudus datang untuk bekerja. Ia datang untuk menolong kelemahan kita. Karenanya dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, ia berdoa untuk kita. Dan ia menunjang kita dengan hikmat kuasa yang tak terbatas. Demikian bekerja. Oleh karena itu Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja di saat apapun. Dia bekerja demikian, maka hal kita menyenangkan hati Allah ketika kita membiarkan bekerja. Allah menghendaki kita berbarengan dengan Allah untuk bekerja bersama. Allah memanggil Nuh dan berfirman kepadanya supaya membuat bahtera yang tidak hancur dan tidak pecah. Pada saat dunia dibinasakan dan hanyut semuanya,
Allah menjadi arsitek dan Allah membuat sesuai rancangan bahtera itu. Maka Nuh membuat bahtera sesuai perintah Allah. Bahtera itu tidak binasa dan hancur pada saat dunia binasa dan hancur. Bahtera itu tidak pecah meskipun seluruh dunia hanyut di bawah arus dan tenggelam. Demikian sebuah bahtera yang tidak tenggelam itu dibangun. Karena bahtera itu dijadikan sesuai rancangan dan kehendak Allah. Maka Allah mengajak kita pun seperti itu. Maka bukan semaunya dan pikirannya Nuh bahtera itu dijadikan. Tetapi laksanakanlah sesuai rancangan dan kehendak dan perintah Allah dengan cara ini. Demikian tertulis. Maka sesuainya dijadikan bahtera. Maka bahtera itu bisa tahan dengan air bah yang tercurah dari tingkap-tingkap langit dan dari bumi. Selama puluhan tahun, Allah memerintah kepadanya. Dan Nuh membuat bahtera menurut perintahnya. Bahtera itu dijadikan bukan oleh Nuh sendiri, tetapi bersama dengan Allah. Itu adalah hasil karya Allah dan Nuh. Dengannya ia menyelamatkan diri maupun keluarga. Demikian mereka selamat dari dunia yang binasa. Seperti itulah pekerjaan Allah. Demikian Allah tidak berhenti bekerja untuk kita. Karenanya Allah berfirman, Aku akan menyelamatkan kamu. Maka marilah kita bekerja bersama supaya kamu diselamatkan. Aku akan menyelamatkan anak-anakmu. Maka marilah kita bekerja bersama agar anak-anakmu diselamatkan. Pekerjaan pemberitaan Injil, mengajar dan membujuk mereka supaya bekerja dengan rajin dan supaya melaksanakan kehidupan iman dengan rajin. Demikian kita diajak untuk bekerja bersama dengan Allah. Allah bukanlah yang hanya memandang saja sesudah menyuruh kita bekerja. Jika kita menonton baseball, pemain baseball masing-masing memukul bola dan lari serta menangkap bola. Dan kadang-kadang pelatih itu disorakin sehingga kita bisa melihat air mukanya yang begitu tegang dan mempertimbangkan suatu keadaan. Jika menang dalam permainan itu, pelatih itu dipuji. Tetapi apabila timnya kalah, pelatih itu harus mengundurkan diri. Pelatih itu tidak hanya memandang tim itu dengan santai. Meskipun dia tidak main dengan pemain yang lain, tetapi dia begitu susah hati. Maka sama saja, sepertinya dia sedang lari ke sini ke sana dengan pemain yang lain. Meskipun Allah tidak dapat dilihat mata kita, tetapi sedang bekerja bersama dengan kita. Oleh sebab itu, Allah memberi pesan kepada kita agar jangan membiarkan Allah tinggal tenang. Apa itu iman? Iman ialah kita membiarkan Allah bekerja. Apa itu doa? Doa ialah kita membiarkan Allah bekerja. Oleh karena itu, kita diajak oleh Allah supaya kita memiliki iman. Seseorang meminta murid Yesus supaya menyembuhkan anaknya. Maka murid Yesus berusaha untuk menyembuhkan anaknya, tetapi roh najis tidak keluar dari anaknya. Maka orang itu datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, aku meminta kepada murid-murid-Mu untuk menyembuhkan anakku, tetapi mereka tidak dapat mengusir roh itu. Jika mungkin, sembuhkanlah anakku. Maka Yesus berkata, jika mungkin, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kemudian Yesus memanggil anaknya dan mengusir roh itu. Hai roh najis yang menjadikan tuli dan bisu, keluarlah. Lalu roh najis keluar. Anaknya langsung dibebaskan, yaitu langsung disembuhkan.
Maka murid Yesus terkejut lalu bertanya kepada Yesus sesudah anak dan ayahnya pulang. Tuhan, mengapa kami tidak bisa mengusir roh najis? Yesus berkata apa? Kecuali dua roh jenis ini tidak bisa diusir. Demikian mengatakan rahasia kuasa Yesus. Meskipun dia anak Allah, tetapi ia tidak memegahkan diri dengan kedudukannya sebagai anak Allah. Walaupun ia anak Allah, ia berdoa. Maka dari pagi-pagi buta dia berdoa. Kita baca Markus 1 ayat 35. Dari pagi-pagi buta ia berdoa sebelum ia pergi ke penginjilan. Sebelum dia mengusir roh-roh najis di tempat penginjilan, ia berdoa dahulu pada pagi-pagi buta. Hal aku berdoa untuk penginjilan dan di tempat penginjilan, aku akan mengusir roh-roh najis. Demikian Yesus berfirman. Dia berdoa begitu banyak, lalu bekerja. Yesus juga, yaitu anak Allah juga, menyatakan kuasa yang menyertai tubuhnya itu diperoleh dari doa. Demikian memberitahukan kita. Demikian juga kita, tanpa doa kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan demikian. Tanda-tanda yang menyertai Yesus itu adalah yang diperoleh dengan doa. Maka tanpa doa sama sekali tidak mungkin. Tahukah mengapa kuasa itu diperlukan? Karena kuasa itu adalah kita menyerahkan diri, mengabaikan diri. Jangan berusaha bekerja dengan kuasamu sendiri dan jangan dengan kebenaranmu. Tetap berdoalah. Serahkanlah kebenaranmu secara total dan mintalah hanya pertolongan Allah. Mintalah Roh Kudus saja, biarlah Roh Kudus bekerja. Apabila sebuah gereja tidak memiliki kuasa, akan merosot lalu menjadi sebuah golongan yang menganut agama. Di dalam agama yang ada hanya bertapa dan upacara, tidak ada kuasa. Tetapi gereja Kristus itu bukan golongan agama, melainkan tempat kerja Roh Kudus, tempat kerja Yesus Kristus, dan ladang di mana yang dilaksanakan janji Allah. Sebuah ladang akan mengeluarkan tunas sesuai dengan apa yang ditaburkan oleh petani. Demikian dituai sama dengan gereja adalah ladang yang ditaburkan benih oleh Allah. Allah sebagai penguasa kebun sudah menaburkan banyak janjinya. Oleh sebab itu janji Allah harus bertunas, harus berbuah. Gereja adalah ladang Allah. Demikian 1 Korintus 3 ayat 9. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, teman sekerja Allah. Oleh sebab itu, di dalam gereja Kristus harus selalu ada tanda-tanda. Hal itu tidak akan terjadi tanpa doa. Tanpa doa tidak akan terjadi tanda-tanda demikian. Namun demikian, gereja dewasa ini tidak berdoa sebanyak yang diminta oleh Allah. Tidak berdoa sebanyak tanda-tanda yang terjadi. Tidak berdoa sebanyak sampai menerima jawaban. Betapa jengkelnya. Bukankah menyedihkan? Gereja berbeda dengan golongan agama, karena tanda-tanda terjadi hingga sebanyak yang diizinkan Allah. Oleh sebab itu, tidak akan mengalami hal itu tanpa doa. Hal kita berdoa adalah untuk meminta tanda-tanda dan kuasa. Maka memiliki kuasa bagi kita ialah kebenaran yang dijanjikan Allah. Kita tidak perlu merindukan gereja-gereja yang tidak menyatakan kuasa. Jangan saudara berpikir tidak memiliki kuasa. Itulah yang normal. Gereja Perjanjian Baru meneladani gereja mula-mula. Apakah kita harus melihat tanda-tanda dari gereja Perjanjian Baru? Gereja Perjanjian Baru yang dimulai dari kamar loteng Markus pada hari Pentakosta itu bagaimana? Penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan tanda-tanda. Setiap waktu mereka pergi dan memberitakan Injil, menyatakan kuasa. Doa dari gereja mula-mula ialah nyatakanlah tanda-tanda dan kuasa. Sehingga ketika kami mengulurkan tangan kepada orang sakit, biarlah mereka menjadi sembuh.
Yesus selalu disertai dengan tanda-tanda. Dimanapun Yesus pergi menyatakan tanda-tanda besar. Apakah artinya? Itulah model bagi gereja perjanjian baru. Kita harus meminta kuasa. Itulah hukum Allah yang diperintahkan kepada kita. Ibadah kita harus memiliki kuasa. Orang percaya harus memiliki kuasa. Komsel kita harus memiliki kuasa. Harus ada suara tangisan ketika roh-roh najis diusir dan harus ada kabar orang lumpuh menjadi sembuh. Harus disertai tanda-tanda. Sebuah gereja harus disertai tanda-tanda. Gereja kita mulai sebagai gereja yang disertai tanda-tanda. Karena gereja kita sudah menjadi gereja besar, apakah kita hidup tenang-tenang saja? Tidak. Karena gereja kita mulai dengan gereja yang penuh dengan tanda-tanda, dimulai dengan penuh kuasa dan kesembuhan, dimulai dengan gereja yang dimana roh-roh najis diusir, meletakkan tangan kepada orang sakit, dimulainya gereja yang membangkitkan berbagai orang sakit. Inilah gereja Sungrak. Hal itu harus terjadi bukan hanya seumur hidup saya, tetapi sesudah saya meninggal juga. Gereja Sungrak harus demikian terus-menerus karena gereja mula-mula gereja perjanjian baru pada abad 21. Gereja kita harus berlangsung terus-menerus dengan sosok awal yang sama. Oleh sebab itu, hal kita meminta kuasa adalah kehendak Allah. Orang kudus yang tidak memiliki kuasa adalah dosa. Kita harus berkuasa. Keluarga dari gereja perjanjian baru harus berkuasa. Demikian doa kita meminta kuasa, maka kita tidak usah bicara dua kali. Karena Yesus berfirman, tanpa dua roh jenis ini tidak akan keluar. Maka jika seseorang tidak memiliki kuasa, itu artinya ia tidak berdoa. Siapapun yang tidak berdoa tidak mungkin memiliki kuasa. Maka mari kita menggenggam tangan dan berseru. Mari roh jiwaku, terimalah kuasa. 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 Kita melipat tangan dan berdoa sambil bersandar pada kuasa darah Yesus. 3 kali kita berseru, aku percaya kuasa darah Yesus. Aku percaya kuasa darah Yesus. Aku percaya kuasa darah Yesus. Semua jemaat Sungrak berdoalah supaya kita memiliki kuasa, supaya mendapat kuasa dari Roh Kudus.
Kita masuk dalam pokok doa tengah minggu. Kita berdoa untuk GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah hari Tuhan dan hari Rebu. Mari berdoa.
selah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa. Yesus. Kita berdoa untuk para pendeta GBSI dan keluarga. Mari berdoa. Kita berdoa untuk para diakon tabis dan keluarga. Mari berdoa. Yesus, Yesus,
nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh koordinator GBSI dan keluarga, seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa. Kita berdoa untuk pengurus Sinode GBSI, Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, juga untuk seluruh departemen GBSI, studio, sekretariat, kebendaharaan, penginjilan, sekolah minggu, muda-mudi, pernikahan, pasutri, kematian, ibadah, paduan suara, laskar, kafe, komsel, penjara. Mari berdoa.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan Korea. Mari berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, GBSI Surabaya Citra, STT Berea, juga untuk penyediaan tanah dan pengurusan izin GBSI Pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan GBSI di daerah-daerah, persiapan pendirian STT dan program sekolah penginjilan. Mari berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seminar dan misi penginjilan GBSI Pusat dan cabang-cabang, IBG ulang tahun 30 tahun GBSI 2026 dan program menyelamatkan 1 jiwa. Mari berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk
GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang GBSI, GBSI Bandung, Cikupa, Bekasi. Mari berdoa. Cabang-cabang Tuhan, kami berdoa Tuhan jemaat yang boleh sungguh bertumbuh mengenal kebenaran dengan baik Tuhan. Tolonglah Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI Jakarta Barat, Cibinong, Surabaya Citra, Surabaya Araya. Mari berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Malang, Kupang, Soe, Makassar. Mari berdoa. Yesus. Yesus.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Cirebon, Bangka, Lombok, Bintaro. Mari berdoa. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Cirebon, Lombok, Bangka, Bintaro. Mari berdoa. Yesus ya Allah, Yesus, 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 Yesus. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI,
GBSI Cikarang, Sumbawa, Bali, Kediri Pare. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Jengger, GBSI Pare-Pare, GBSI Kelapa Gading, dan GBSI Wonogiri. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, juga untuk GBSI Simalungun Sukadame, GBSI Siantar, GBSI Jayapura Kerom. Mari berdoa.
Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Tanah Toraja, GBSI Semarang, dan GBSI TKD Pemayungan Jambi. Mari berdoa. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Bedugul, GBSI Manado, dan GBSI Seoul. Mari berdoa. Kita berdoa untuk seluruh jemaat GBSI agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa.
kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa. Kita dukung dalam doa untuk Ibu Yosefina, Ibu Imelda, Ibu Yovita, Ibu Sri Dewi, Ibu Alin, Ibu Meti, Ibu Maria, Bapak Diakon Nurmadi, Bapak Kristanua, Bapak Paulus, Bapak Hendrik, Bapak David, Bapak Febri, dan Gloria Kristi Elena. Mari berdoa. Praise the Lord.
Allah Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih pada malam ini kami telah menyelesaikan ibadah kami dan kami telah menyukseskan ibadah tengah minggu kami Bapa, sebentar kami berpisah dan pulang ke rumah masing-masing Bapa. Biarlah kami disertai para malaikat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.